wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz yang dapat hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 02, yang sama-sama kita hormati Bapak RT 01 sampai 06, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dapat hadir pada malam hari ini. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat berikan salam tak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafadzkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Langsung saja saya buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ceramah yang akan dibawakan oleh Yuni Fadilah. Kepada Yuni Fadilah dipersilahkan. Ini tuh sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat berikan salam tidak terpulang kehadiran kepada Rasulullah alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan lafazan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, bagi saya di sini untuk memperpanjang langsung saja saya bacakan ceramah saya pada malam hari ini yang berjudul Mati Itu Pasti Datang. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Setiap hari setiap malam kita terlena dengan keasikan dunia. Kita sibuk dengan urusan isi perut, pakaian, dan kebiasaan. Terkadang kita sampai lupa bahwa hidup kita ada yang berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Dengan itu kamu tidak membenteng yang tinggi dari Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Persoalan menjadi orang kaya, menjadi pejabat negara itu belum pasti. Tetapi soal nanti siapapun dia dan setinggi apapun jabatannya. Oleh sebab itu, wajar-wajarlah kita berusaha sampai menemukan tujuan yang sesuai, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita menjadi pejabat negara, tetapi jangan lupa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memberikan salat lima waktu, taat kepada perintah kedua orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan pada Yuni Fadilah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya ceramah agama oleh Ustadz dari IKJ Bapak Ahmad Rasyadi SPD, dipersilakan.
Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uqaddimu lakum akhlasat tahani wa atyabas salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح yad'ulah. Malam ini adalah malam yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita, dan ini adalah nikmat yang amat besar. Maka dengan nikmat yang amat besar ini pula kita mengucapkan lafaz kalimat bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur inilah yang Allah inginkan kepada hambanya. Betapa banyak Allah telah memberikan kita. Semua telah Allah berikan. Kita yang hadir ini saya lihat tidak ada kekurangannya. Semua kaya. Kenapa maksud Ustaz kaya? Tidak ada satupun di antara kita yang ada kurang. Semuanya lengkap. Itu menandakan kita kaya yang Allah berikan. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah, bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan amalan. Amalan kita apa? Malam ini kita datang ke masjid ini. Masjid ini tempat ibadah, rumah Allah, yang akan mendatangkan kepada kita sebuah kebaikan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan fardu isyah berjamaah kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita doa pada Allah, disampaikan buat kekasih Allah. Beliau ini adalah manusia yang mulia, nabi yang mulia, bahkan mukjizatnya Al-Quran, isi kepalanya adalah Al-Quran. Bahkan kalau seandainya jangankan air mata Nabi, darah Nabi pun menetes ke bumi, maka bumi itu akan menunjukkan bencana. Jadi Nabi tidak pernah darahnya menetes ke bumi. Walaupun dalam perang Uhud itu, kalau kita istilahkan Bukit Uhud itu besarnya pahala orang yang melaksanakan fardu kifayah kepada mayat. Besarnya pahala Bukit Uhud itu beda dengan bukit kita. Bukit Uhud itu panjang. Di antara hadapan dengan Bukit Uhud itu ada bukit kecil, dan bukit itulah tempat pasukan memanah. Kebetulan pula cerita bukan hanya sejarah. Kemarin Isra Mi'raj kami berangkat membawa lebih kurang 45 jemaah umroh. Nah, di sana saya minta kepada bos travel, biarkan jemaah berangkat pagi, biarkan mereka 2 jam di situ. Tidak mereka naik ke Bukit Uhud, naik. Mudah-mudahan pulang ini mereka
ramai-ramai mendatangi menyorotkan jenazah orang sampai mengantarkan ke kubur, biar dia tahu besarnya Bukit Uhud. Kemudian ada makam syuhada yang wafat ketika perang Uhud dan tempat Bukit Memanah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disitulah Rasulullah menahan ketika darah Rasulullah ingin menetes ke bumi, karena Rasul ini tidak pernah mendoa sedikit pun untuk kejelekan manusia manapun, termasuk orang kafir, termasuk orang kafir. Tidak mau. Kalau mau, kata Jibril, bukit Uhud yang sebesar itu akan ditimpahkan kepada musuhnya. Tapi Nabi tidak mau. Bahkan Nabi, karena sudah kena berdarah-darah, diambilnya darah yang ingin netes, dilepohnya kepada Nabi, disesekkan Nabi kepada Nabi supaya tidak menyentuh bumi. Kalau darah Nabi menyentuh bumi, maka laknatlah bumi akan menunjukkan bencananya kepada siapa yang meneteskan darah Nabi. Bayangkan, jangankan kita, makhluk Allah saja yang lain sangat mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir ini rindu, serindu-rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada puncak ibadah kita yang lebih mulia kalau rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah ke Madinah, saudaraku. Datanglah ke Masjidil Haram. Datanglah ke Masjid Nabawi. Siapa yang datang ke sana berarti dia sudah dianggap tetangganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah, mumpung masih ada lebih kurang 4 atau 3 malam kita bersama dengan Ramadan ini, banyak-banyak doa. Yakin doa pada Allah Ta'ala. Doa kita satu, kita minta agar sebelum kita wafat ditakdirkan oleh Allah dapat hendaknya sujud di Ka'bah dan dapat mendirikan solat di masjid kekasih Allah Nabi Muhammad SAW yang kita sebut dengan Masjid Nabawi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malam ini adalah malam ke-26 Ramadan. Luar biasa, anak-anak kita jika bakal jadi da'i sudah nampak. Kembangkan siapa nama anak yang maju tadi? Nah, Ustaz doakan kamu jadi da'iyah penceramah ibu-ibu majelis taklim. Jangan Ustaz juga lagi yang ceramah dengan ibu-ibu majelis taklim. Karena nanti kalau Ustaz yang ceramah, ibu-ibu tak percaya. Tapi kalau perempuan yang ceramah, dia tahu dengan hukum fikih, dia tahu dengan hukum Al-Quran, insya Allah bapak ibu-ibu akan mudah masuk surga. Bapak-bapak susah masuk surga. Karena bapak-bapak hadapannya dengan Allah, ibu-ibu hadapannya dengan bapak-bapak. Kalau ibu-ibu dan solehah pada suami, surga. Urusan dengan Allah suami, ibu tidak sholat yang dosa siapa? Ibu yang tidak sholat suami dapat dosa. Pak, pulang ini jangan ceraikan istri yang tidak sholat, enggak? Itu pasti. Ibu yang tidak sholat dapat dosa. Bapak yang tidak sholat, ibu tak dapat dosa. Ini kita ngaji bulan Ramadan. Barangkali kalau saya masukkan tema lain banyak adu dengan ustaz lain. Ini kita masukkan dengan amaliyah kita sehari-hari. Kalau ibu-ibu paling mudah, Allah itu rupanya jauh lebih adil. Jangan ibu kira apa-apa bisa jadi RT, apa-apa bisa jadi presiden, boleh sama Islam. Ibu-ibu ngapa nggak boleh? Ada rupanya hal di balik itu. Ibu-ibu nanti jadi presiden, begincu sikit suka bapak yang lain, dosa. Itu yang ditakutkan. Mau ibu jadi presiden nyerondong di Balikpapan? Tidak pernah pakai baliho? Tidak pernah nampakkan muka? Kan tidak jadilah Aisyah.
Jadilah Khadijah, jadilah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu ujiannya luar biasa, ibu-ibu sekalian. Ada ujian yang berat. Jadi untuk kita semua mengiringi hadis Nabi tadi, in qata'a illa min salasin, ada 3 hal yang tak terputus amalnya. Ini kita cerita dulu tentang Fatimah. Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersuamikan adalah Ali bin Abi Thalib, seorang pendekar yang sholatnya luar biasa, bahkan ditembus dengan tembakan panah berkali-kali. Dia tidak jatuh dalam sholatnya, seakan-akan apa? Itulah sholat orang yang sangat khusyuk di hadapan Allah Ta'ala. Itu digigit nyamuk baru lah hilang khusyuk sholat, digigit nyamuk. Ini Ali ditembak pakai panah sedang sholat, dia tidak meninggalkan sholat. Orang boleh, silakan. Sholatnya bukan berhotel. Ibu-ibu nanti di rumah, menantu pula, bapak-bapak orang tua kami ini datang ke masjid. Ibu-ibu ingin sholat pula dengan waktu yang sama. Anak masih kecil, usia setahun 6 bulan. Pas ibu sholat, anak manjat di atas meja. Ini kalau jatuh, nggak kepala pecah, tangan patah. Ibu sedang sholat. Bu, hentikan gerakan sholat, berjalan, ambil anak, turunkan anak, lanjutkan sholat ibu. Ya, nggak ada yang susah dalam agama ini. Saya ajarkan dengan istri saya. Alhamdulillah, anak saya umur 1 tahun 6 bulan sudah pandai gerakan sholat. Bahkan dia sholat seperti amak-amak tua-tua sholat. Mulutnya kawakan, belum bisa dia bicara. 1 anak tanda, alhamdulillah dapat karunia 2 pendekar, Hasan dan Husain, anak berkembang. Bersyukur Ustaz, bahagia. Berat perjuangannya Bu. Sebelum kedua itu hadir, istri saya hampir meninggal dunia, bahkan hampir dipenjara di rumah sakit umum daerah ketika mereka prediksi COVID. Saya adalah orang yang tak percaya dengan COVID. Ya, masjid saya dirikan seperti ini selama COVID. Mulai dari RT sampai segala macam pimpinan menyurati saya. Saya bilang, saya tulis itu, saya tempel foto sholat, ada 5 yang disampaikan oleh beliau. Terakhir saya garis bawahi, orang yang sehat walafiat wajib ke masjid. Selesai. Mau apa mereka? Kalau sakit Allah sudah ngatur. Ibu-ibu tak boleh puasa, jangan puasa, jangan puasa haram. Ibu-ibu kalau sakit dia puasa haram puasanya, nggak boleh dilarang oleh agama. Ibu-ibu yang nggak sanggup mengkodok puasa karena dia udah tua, nggak sanggup mengkodok, nggak sanggup bayar fidyah, dia berhak mendapatkan fidyah itu. Bayangkan, mudah Islam, nggak ada yang susah. Yang susah itu apa? Orang yang tidak selesai ngajinya. Sama dengan anak-anak kita yang hafiz Quran. Yang diinginkan oleh Islam itu apa? Anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang mengamalkan hafizan Al-Qurannya itu, dia tidak sombong kepada orang lain, dia tidak menyalahkan ibadah orang lain, maka ayah bundanya akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Masya Allah. Ingat, mereka yang hafiz membaca Al-Quran, mengamalkannya. Bukan hanya sekedar hafiz, tapi mengamalkannya. Insya Allah. Apa membuat Fatimah sini? Fatimah diberikan oleh Allah 2 anak kembar, namanya Hasan dan Husain. Suatu ketika si Husain cemburu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini penting, atu-atu mengajarkan cucu penting. Cemburu dengan Nabi. Kenapa? Suatu saat Nabi ini kalau pulang dari peperangan, pulang
dari masjid, dari sholat, dia jumpa dengan Hasan dan Husain selalu mencium. Hasan dicium Nabi di bibirnya, sedangkan Husain dicium Nabi di lehernya. Ada dua makna. Seketika si Husain ini cemburu, ngadu dia dengan emaknya Fatimah. Ma, kenapa kakek selalu nyium Bang Husain di bibirnya, sedangkan aku dicium di leher? Husain dengan keadaan sedih, cemburu dengan abangnya. Maka seketika itu Fatimah suatu saat membawa si Husain kepada kakeknya tadi. Ketika di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah melihat si Husain dengan tatapan tajam yang luar biasa. Lantas Rasulullah menyampaikan, wahai anakku Sayyidah Fatimah, sesungguhnya abang Hasan ini nanti, kenapa ku cium di bibirnya? Karena dia ini nanti akan meninggal dunia, diracun oleh orang terdekatnya, dan seluruh isi perutnya keluar dari mulutnya. Ini Hasan meninggalnya, maka itulah ku cium Hasan lewat bibirnya. Lantas Fatimah bertanya, lalu si Husain, bagaimana ayahanda? Ketika Nabi Muhammad SAW ingin bercerita tentang Husain, Nabi menggigil, belum lagi mulai menceritakan, Nabi jatuh pingsan, bahkan sampai hampir dunia dan seisinya terguncang berkat tangisan Nabi, tak bisa menceritakan. Ada apa ini si Husain? Lantas Nabi siuman. Sebelah kelas Nabi siuman, Nabi menatap si Husain, lalu mengatakan kepada Fatimah, wahai anakku, bahwa si Husain nanti, kenapa dia kucium lewat lehernya? Karena si Husain ini nanti dia meninggal dunia waktu perang Karbala, kepalanya terpenggal. Itulah rupanya kisah Nabi Muhammad SAW terhadap dua cucu kesayangannya. Bu, ada jalan orang mau masuk surga itu mudah? Tidak ada. Kita baru sedikit diuji oleh Allah, sudah jauh dari Allah. Apalagi ini Ramadan. Ramadan Allah berikan bulan penuh dengan keberkahan hanya 1 bulan. Mereka diberikan oleh Allah pada takdir Islam. Siangnya mereka gampang tidak berpuasa. Mereka diberikan oleh Allah berpuasa di siangnya, malamnya mereka tinggalkan pagi. Mereka tinggalkan Lailatul Qadar yang Allah janjikan. Padahal Allah sudah sebutkan, kita datang ke masjid ini mendirikan qiyamul lail malam. Inilah kegunaannya ada ta'lim ini. Ada jedah habis isya. Luar biasa. Inilah yang namanya qiyamul lail. Setelah ini salat sunnah tarawih. Sependek-pendeknya amal kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dirikan salat malam. Minimal apa? Isya berjamaah, tarawih, nanti subuh berjamaah. Itu sependek-pendek kita i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pun kita tidak mau di hadapan Allah. Padahal sudah tinggal beberapa hari lagi. Kalau Nabi melihat kita hari ini, menangis beliau. Padahal beliau sudah berazam kepada Allah Ta'ala. Seluruh sakitnya seperti maut kita ini sudah diambil oleh Rasulullah. Tapi kita tak pernah menunjukkan, tak menghidupkan sunnah-sunnah beliau, tak meninggikan tarawih, tak mencintai rumah-rumah Allah, hanya ingin mendapatkan ibadah puasa dengan apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak sebagian umatku mereka hanya mendapatkan daripada pahala puasanya lapar dan haus saja. Apakah itu yang kita inginkan dari Allah? Apakah itu? Tidak. Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Itu dalam makna adalah malam evaluasi umat manusia yang akan ditakdirkan oleh Allah setahun yang akan datang. Ini dia Lailatul Qadar. Kita ini dihisab setiap 1 minggu itu 2 kali, hari Senin dengan hari Kamis. Hari Senin double bersamaan dengan hari Maulid. Siapa yang puasa hari Senin, setiap hari Senin dia melaksanakan Maulid.
Tidak hanya 12 Rabiul Awal, hari Senin kelahiran Nabi, diangkatnya amal kita oleh Allah. Nabi ingin amalnya diangkat dalam keadaan beramal, puasa menggugurkan dosa kita. Maka ketika kita puasa di hari Senin dan Kamis dalam keadaan beramal, Allah angkat segala amal-amal kita. Apalagi di Ramadan, kesempatan pada kita agar Allah takdirkan yang nantinya seluruh malaikat Allah turunkan sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Beda dengan pemerintahan kita. Manajemen Lailatul Qadar ini sama itu yang diinginkan oleh kerajaan Islam. Jadi malaikat itu diturunkan oleh Allah Ta'ala dan ibu-ibu sesuai dengan makna surat Al-Qadar dengan tugasnya masing-masing. Tidak mungkin pula rakib dan atik bertugas mencabutnya nyawa, enggak tugasnya. Jadi Allah sudah siapkan porsi masing-masing. Maka kalau kita ingin ditakdirkan oleh Allah Ta'ala yang baik, akhlakul karimah, yang taat ibadah, maka tunjukkanlah di akhir-akhir Ramadan ini. Minta pada Allah, Bu, ada orang dua, walaupun dia dulu kemarin, walaupun dia maksiat, mohon maaf, walaupun dia berzina, tapi dia bertaubat Ramadan ini. Karena Ramadan ini evaluasi yang akan diangkat oleh Allah setahun. Semuanya akan digabungkan dan diangkat, dilaporkan ke Allah Ta'ala oleh beribu malaikat di malam Lailatul Qadar. Maka bagaimana? Sama dengan kita. Bapak ini sama-sama ketua RT. Ini Pak Kadis. Bapak ini disuruh program, orangnya akhlak baik. Itu juga akhlaknya baik. Bapak itu ketika sudah menyerahkan program yang sama baik, tidak ada juga. Datang ke Pak Kadis. Namun Bapak itu sering, mulai sejak dia menyerahkan sampai nanti Pak Kadus menetapkan APBD atau anggarannya. Contoh, dia datang terus ke rumah Pak Kadus, berbicara terus ke rumah, berbuat kelakuan baik. Sedangkan Bapak tadi tidak berbuat ya, dia maja nunggu ke putusan. Padahal sama-sama sifat, tidak ada perbedaan. Karena dia setiap hari datang, jaga sopan santun, menghormati Pak Kadus. Akhirnya lama-lama Pak Kadus luluh pulang. Tapi enggak sombong loh, karena dia menunjukkan akhlakul karimah yang baik, menjalin selalu. Maka Pak Kadus nomboklah palunya untuk Pak RT tadi. Sama dengan Allah Ta'ala. Kita ini, kalau hanya Allah lihat sebulan ini saja, nanti suatu buat jahat lagi. Nah itu tugas kita malam-malam 10 terakhir ini, mohon pada Allah, melodi Allah Ta'ala dalam bahasa kita. Tahu melodi tak? Memohon-mohon, walaupun potong jahat, walaupun potong banyak meninggalkan amal ibadah, tapi ketika Ramadan itu kita taubat, lobby Allah Ta'ala dengan apa? Dengan iktikaf di tengah malam. Sekuat-kuatnya adalah mendirikan macam itu. Dan subuh jago, solat 2 rakaat sebelum solat subuh. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua diterima amal kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kami tak banyak yang dapat kami sampaikan karena suasana yang sangat singkat di tengah kita amal ibadah ini. Kami hanya menginginkan kita semua sama-sama semangat minta ridho Allah sampai akhir Ramadan. Jangan tinggalkan masjid kita itu. Jangan tinggalkan ibadah Bapak Ibu sekalian. Tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu sekalian. Maka laksanakan dengan sepenuh hati. Jangan-jangan dari 1 sampai 25 barangkali 3 hari itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Itulah yang menentukan kita menjadi orang yang bertakwa. Insya Allah mudah-mudahan Allah golongkan anak-anak kita perdikat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Awal soleh yad'ulah, tinggalkanlah anak-anak yang soleh yang nantinya menjadi perisai pada umat dan ayahnya ketika sudah di ada liang lahat. Insya Allah. Sebelum kami tutup, kami ini pengganti Ustaz Rasadi karena beliau mendapat kemalangan, meninggal umatnya kemalangan. Mudah-mudahan hendaknya husnul khotimah di bulan baik, mudah-mudahan dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita hadirkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa terbaik dari jemaah sekalian
Insyaallah di balik itu juga Allah ketika kita menghadapi kematian, orang banyak mendoakan kita. Insya Allah. Mari sama-sama kita Bapak Ibu selalu berbuat baik dalam muka bumi Allah ini. Mudah-mudahan kita ditinggalkan oleh Allah keturunan anak yang soleh dan soleha. Harapan apa kita? Harapan nanti mereka yang memandikan kita, mereka yang mengkafani kita, mereka yang mengantarkan kita ke kubur. Bagi anak-anak kami sampaikan, jangan biarkan ustaz untuk memandikan jenazah omak dan ayah kalian. Doanya apa kan? Doanya, ya Allah, ambil air, pegang tangan omak, ikutlah dulu ya Allah tangan omak kami ketika itu memandikan kami, ya Allah. Itu doanya nak. Niat-niat lainnya kan? Sebelum kamu melangkahkan kaki, kita niat pada Allah Ta'ala memandikan omak. Ada peristiwa di Malaysia seperti itu, sampai ustaz itu menangis menengok dia berempat beradik, dia pulangkan keranda, dia gotong ayahnya ke kuburan dengan mohon pada ustaz, mohon pada jemaah, jangan angkat, berikan kami berpeluang untuk mengangkat, menggendong ayah kami ke kubur. Itu yang kita harapkan kepada anak-anak kita. Belajar nak, ibu-ibu belajar semuanya, ajarkan anak-anak kita. Pandai jangan kau biarkan ustaz hanya untuk menengok dan mengontrolnya saja. Insya Allah, doakan mudah-mudahan jemaah syukur kita bisa menjadikan anak-anak kita seperti itu. Mudah-mudahan itu adalah doa terbaik daripada orang tuanya. Insya Allah, pakaian kain kafan yang dikenakan oleh anak kita, dia berdoa pada Allah, menetes air matanya. Maka niscaya itulah perisai Bapak Ibu yang tidak akan mendapatkan siksa di alam kubur. Insya Allah. Terima kasih. Ambo mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan silap. Di waktu yang sangat singkat kita mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Hah? Ya. Berapa rakaat? 2. Masyaallah. Ayi deh ini apa? Kalau Ustaz sebanyak 300, yang membuka 100 ini 100. Info Bapak Ferry Satria 150 sama-sama tidak kita dirikan saja untuk orang besar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di desa baru. Kalau betul. Takdir. Nyo ndak lo cengko ndak lo lope kamai deh, Pak. Jauh lama di ahli kelas kan. Jadi calling kawan saudara udah le. Ndak ada kawan yang bisa. Dah lah dia mau belum pernah ke Kubang le kan itu. Syukran ya. Syukran kabari kan. Tadi karena kendala jalan lah, maklum lah, tahu lah apa kan, kalau lah hujan macet simpang motor godang nak mengalah.